미션 let's go 저 건물을 찾으러 Pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kami mau membahas mengenai materi empati merupakan salah satu sikap positif dalam KP. Nah, empati itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain seolah-olah berada dalam situasi yang sama. Dalam konteks komunikasi, empati memungkinkan seseorang untuk berhubungan secara emosional dengan lawan bicara, bukan hanya secara logis maupun verbal. Nah guys, jadi apa hubungannya empati merupakan bentuk sikap positif dalam komunikasi antar personal. Dalam empati, kita tuh dapat menghargai perbedaan. Empati mengajarkan kita untuk memahami perspektif orang lain, termasuk budaya, latar belakang, atau pengalaman mereka yang berbeda dari kita. Yang kedua, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan empati. Kita belajar mendengarkan secara aktif dan berbicara dengan mempertimbangkan perasaan orang lain. Lalu yang ketiga, kita dapat memperkuat hubungan, memahami dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna, baik dalam pribadi maupun profesional. Jadi di sini ada manfaat empati dalam komunikasi antar persona. Yang pertama ada meningkatkan hubungan antar individu. Jadi empati menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna karena orang merasa didengar dan dipahami. Terus yang kedua ada mencegah dan menyelesaikan konflik. Dengan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, kesalahpahaman itu bisa dihindari. Terus konflik yang ada bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Yang ketiga ada membangun kepercayaan. Orang lebih mudah percaya kepada seseorang yang menunjukkan perhatian tulus kepada mereka. Terus juga kepada perasaan mereka. Lalu yang keempat ada meningkatkan efektivitas komunikasi. Komunikasi menjadi lebih jelas, tepat, dan bermakna ketika kedua belah pihak saling memahami. Lalu yang terakhir ada mendukung kolaborasi. Dalam tim atau kelompok, empati menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Contoh praktik empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada dalam keluarga. Mendengarkan cerita anggota keluarga tanpa menyela atau memberikan nasihat kecuali diminta. Lalu, menghibur anggota keluarga yang sedang sedih dengan menunjukkan pemahaman dan perhatian. Yang kedua, ada dalam lingkungan kerja. Mendukung rekan kerja yang sedang kesulitan. Misalnya dengan berkata, "Saya paham ini sulit untukmu, apa ada yang bisa saya bantu?" Menghargai pendapat orang lain dalam rapat meskipun berbeda dari pendapat pribadi. Lalu yang terakhir ada dalam hubungan sosial. Saat seorang teman sedang curhat, tidak langsung memberikan kritik, melainkan mendengarkan hingga selesai. Lalu memahami dan menghormati latar belakang budaya atau nilai yang berbeda. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin tentang ciri-ciri empati. Nah, ciri-ciri empati ini penting banget biar teman-teman bisa ngenalin empati itu yang mana sih dan bisa kenal lebih dekat sama empati. Nah, di ciri-ciri ini tuh ada beberapa poin bakal aku jelasin. Jadi yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Jadi teman-teman ketika ada orang lain yang berbicara ke teman-teman, itu teman-teman harus mendengarkannya secara fokus gitu, biar orang yang lagi menjelaskan itu juga merasa dihargai gitu. Nah ini penting banget karena nggak ada satupun orang yang mau diabaikan gitu. Lalu yang poin kedua itu ada memahami perasaan orang lain. Jadi maksudnya adalah ketika ada orang lain yang sedang merasa sedih atau marah atau apa, teman-teman harus bisa ngertiin gimana rasanya di posisi dia, biar kita juga tahu rasanya kayak gimana dan bisa memberikan empati secara tepat gitu ke orang itu. Lalu yang poin ketiga ini adalah memberikan respon yang tepat gitu. Jadi ketika ada orang yang lagi marah, lagi sedih, lagi butuh perhatian, teman-teman bisa menempatkan diri untuk memberikan solusi gitu, atau untuk memberikan perhatian khusus untuk orang ini gimana gitu. Jadi orang ini merasa lebih diperhatikan gitu, jadi kayak nggak diabaikan dan nggak disingkirkan gitu. Nah selanjutnya nih adalah cara meningkatkan empati. Jadi buat teman-teman yang merasa empatinya masih belum begitu tinggi dan ingin meningkatkannya,
bisa banget buat pakai tips ini. Jadi yang pertama itu adalah latih untuk mendengarkan. Jadi maksudnya adalah teman-teman tuh harus berlatih dan gimana caranya teman-teman bisa mendengarkan cerita orang lain, biar mereka yang bercerita itu bisa merasa dihargai. Ini penting banget teman-teman. Terus yang kedua yaitu luangkan waktu untuk orang lain. Jadi teman-teman harus ngasih waktu untuk orang lain menjelaskan bagaimana kondisi mereka dan situasi mereka yang mereka rasakan. Jadi teman-teman juga harus ikut ngerasain dan biar tahu rasanya jadi mereka gimana. Ini penting banget biar teman-teman bisa meningkatkan empati kepada orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah jangan cepat menghakimi. Maksudnya adalah ketika ada suatu konflik atau ada suatu kejadian, teman-teman nih nggak boleh banget langsung menghakimi atau nilai negatif ke satu orang atau satu oknum aja. Jadi teman-teman harus bisa ngasih waktu ke orang tersebut biar mereka ini bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin katakan gitu. Dan dari situ teman-teman harus bisa bersikap adil untuk untuk memberikan solusi yang tepat kepada orang-orang yang sedang merasakan situasi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, empati adalah keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi antar personal. Dengan empati, seseorang dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, menghindari konflik, membangun kepercayaan, dan memperkuat kerjasama. Sikap ini bukan hanya mempererat hubungan sosial, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke guys, itu udah di penghujung materi. Jadi mungkin segitu aja materi yang udah kita sampaikan. Demikian, terima kasih.